eh, mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana menyikapi perbedaan dalam keluarga. Perbedaan apa ini? Perbedaan Dalam agama, menyikapi perbedaan hal yang belum pendapat, sunnah Ustaz. perbedaan Baik, antara iya bid'ah dan Ustaz. sunnah. Perbedaan pendapat Ustaz. Pendapat apa pendapatan? Antara dengan orang tua atau kakak kandung Ustaz. Siap, siap. Barakallahu fikum. Mungkin bisa disebutkan Ini lebih spesifik perbedaannya seperti apa mungkin Imam? apa nama Ustaz? Misalkan dalam pengurusan jenazah Ustaz, atau dalam akikah atau dalam walimah. Nah, pendapat orang tua kayak apa? Dalam akikah umpamanya, kasih contoh dalam akikah umpamanya. Misalkan dalam akikah orang tua masih menginginkan untuk mengundang keluarga Ustadz doa bersama Ustadz, Kayak gitu. dengan tahlil yang belum namun Ustadz yang belum sunnah, ataupun dalam pengurusan jenazah Ustadz, jenazah yang mungkin orang tua dan kakak masih belum sunnah juga Ustadz, karena setelah jenazah dikubur mengadakan doa seperti biasa Ustadz dengan Nah, 7 hari dan 7 hari dan sebagainya gitu Ustadz. siap, Masya Allah. Nah, ini bagaimana Ustadz? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Sunnah ini sudah mulai masuk ke rumah-rumah. Yang mungkin masuknya mereka ke rumah ini karena belajar. Kebanyakan orang ini kan Islamnya Islam keturunan. Makanya kalau tadi dikatakan terjadi perbedaan pendapat antara anak sama orang tua. Apa penyebabnya? Anaknya belajar. Sehingga sang anak ini mendapat pencerahan, faham bagaimana ibadah yang sesuai dengan sunnah. Tapi orang tua masih mengikuti tradisi yang ada, budaya yang ada selama ini. Apa yang harus dilakukan oleh anak? Ya pelan-pelan dia mendakwain orang tua. Dia bukan penguasa, beda sama ayah. Ayah itu bisa merubah kemungkaran dengan tangannya. Dia mengatakan nggak boleh di rumahnya ada kegiatan yang tidak sesuai dengan sunnah umpamanya. Karena dia sebagai pemimpin. Tapi karena anak tidak punya kekuasaan, dia hanya bisa menyampaikan. Kemudian kalau bicara akikah, ini mungkin contoh yang tadi disebutkan. Oke, mau undang-undang nggak apa-apa akikah. Ayah yuk, nggak masalah. Kita ngundang orang-orang, kita masak, kemudian kita panggil ustadz nanti. Ustadz nanti ceramain, nanti habis ceramah kita minta doa. Digiring agar sesuai dengan sunnah. Jadi tetap kegiatannya boleh, tapi sesuai dengan sunnah kegiatan tersebut. Kalau bicara, umpamanya orang ini kan, kenapa dia kalau ada jenazah meninggal, mereka harus mentahlili sebanyak 7 hari, nanti sampai 140 hari, 100 hari, setahun. Mereka itu cinta sama yang meninggal dunia sebenarnya. Jadi landasan mereka mengadakan acara tersebut cinta kepada orang yang meninggal. Ini kita husnudzon ya, kita berbaik sangka. Karena ada orang tua yang kadang-kadang ngomong sama anaknya, nak kalau ibu meninggal dunia engkau tahlili enggak? Enggak bu, engkau enggak cinta sama ibu kalau gitu. Karena dia pikir inilah bentuk cinta keluarga kepada yang meninggal dunia. Sekarang bagaimana memahamkan mereka? Rasulullah SAW ketika mengubur jenazah, bagaimana? Setelah selesai penguburan jenazah, bagaimana? Ketika yang meninggal putrinya Nabi SAW, meninggal Zainab, meninggal cucu bukan cucunya, meninggal anaknya Nabi Ibrahim, meninggal Ruqayyah, meninggal Ummu Kalsum, meninggal Khadijah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Meninggal pamannya Hamzah. Apakah Nabi mengadakan tahlilan? Kalau itu bentuk cinta. Karena ada yang lebih parah lagi ya. Ketika tidak mengadakan acara seperti itu dianggap masa seperti bangkai. Dikubur selesai. Ini kan kalau dikasih permisalan seperti ini. Orang kan iya ya masa kayak kucing mati dikubur selesai nggak didoain. Apakah benar Nabi ketika mengubur Hamzah itu seperti bangkai? Kalau pandangannya seperti bangkai. Nabi loh, alaihissalatu wassalam, menguburkan sahabatnya, banyak puluhan sahabat yang meninggal dunia. Ketika Uhud itu 70 lebih yang meninggal dunia.
Apa yang dilakukan Nabi SAW? Bikin acara di rumah? Tidak, jemaah. Makanya kalau kita udah melihat perselisihan seperti ini, mungkin ada ulama yang membolehkan, ada ustadz yang mengatakan nggak apa-apa, ada kitabnya, macam-macam, sudah nggak akan ketemu. Udahlah, kita kayaknya nggak akan ketemu kalau berdialog seperti ini. Gimana sekarang kita ngurus jenazah seperti Nabi SAW mengurus jenazahnya Hamzah. Selesai sudah. Itu contoh. Kurang kuat, oke lah. Bagaimana Abu Bakar ngurus jenazahnya Nabi Muhammad SAW? Nabi yang meninggal nih, yang ngurus Abu Bakar. Kurang kuat. Gimana Umar bin Khattab mengurus jenazahnya Abu Bakar Siddiq? Kurang kuat, udah. Gimana Imam Syafi'i diurus jenazahnya oleh murid-muridnya? Maka dengan seperti itu tadi kita insya Allah nggak akan terlalu ribut. Cuma sebagai anak hanya bisa menyampaikan. Cobalah ya gimana nih kalau ada orang meninggal di antara kita, kita urus jenazahnya seperti Nabi Muhammad SAW mengurus jenazahnya Hamzah. Apa yang dilakukan setelah menguburkan umpamanya? Ya kita ikuti. Meninggal putri-putri Nabi, apa yang dikerjakan di kota Madinah nih, di Masjid Nabawi. Tapi sekali lagi anak hanya bisa menyampaikan. Setelah itu ya dia berdoa buat orang tuanya. Berdoa buat kakaknya. Nanti ada waktu lain. Cobalah kak. Mungkin aku salah selama ini ngasih nasihat. Mungkin aku salah menyampaikan. Mungkin ilmuku juga salah yang aku pelajarin. Tapi kalau ada perselisihan lebih baik kita kembalikanlah ke Nabi Muhammad SAW. Ke Quran dan ke Sunnah. Setelah itu ya kita ikutin bagaimana keputusannya. Hadza wallahu a'lam bishawab.